Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Pembacaan rame-rame, energinya massal. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Oke. Pembacaan general ada kalanya terbolak-balik, vice versa, antara energi kamu dengan energi seseorang yang kamu pikirkan. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Untuk tema seperti biasanya saya serahkan kepada semesta ya. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian. Silakan kalian tonton dan kalian pilih dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian bermanfaat, berguna ya, cocok untuk kamu. Ambil yang positif-positif, buang yang negatif. Untuk tema memang saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi mungkin ada kalanya kalian bosan ya, kok temanya itu-itu aja. Mungkin yang nonton ya itu-itu aja, yang masalahnya itu-itu aja ya. Jadi kalau untuk kalian yang nggak cocok, kalian nggak usah bersedih hati, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Di sana banyak video yang mungkin eee, cocok untuk kalian ya. Dan semuanya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Oke, dan semuanya general ya teman-teman ya, silakan kalian pilih dan pilih saja. Oke, kita tanyakan semesta, tema kali ini apa? Kita lihat yuk. Semoga ditunjukkan oleh semesta cerita-cerita atau kisah-kisah yang baik ya. Amin. Bosen saya kalau ceritanya itu-itu aja. Semesta tunjukkan untuk semua yang nonton ya. Jadi ini general rame-rame. Kalau memang kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri nggak rame-rame seperti ini ya, personal reading ya. Personal reading nanti akan saya sampaikan di akhir pembacaan, akhir video ya. Kita lihat. Kalau kalian menemukan ini, video ini di platform selain YouTube itu cuma potongan, ya, potongan-potongan yang lengkap di YouTube. Dan kalau ingin personal reading, ya tetap ke YouTube. Cek bio lah minimal. Semesta. Melepaskan loh, melepaskan detachment. Okay, you are releasing old pattern and ideas that no longer serve your, aku nggak kelihatan, your highest ideal of love. Jadi gini, jadi kamu itu kan punya standar ya, setiap orang punya standar. Begitu pula dengan pola-pola hubungan ya, pola hubungan yang standar bagi kamu. Kalau memang itu tidak memenuhi standar kamu, ya lebih baik dilepaskan saja. Saya pengennya yang enak-enak gitu loh, yang enjoy-enjoy. Kok di sini melepaskan, tetap aja ceritanya tentang yang gini-gini. Jadi kamu mungkin mungkin kamu atau orang yang kamu pikirkan, ini yang energinya ketarik ke sini. Ini tentang melepaskan seseorang dalam satu hubungan. Oke, karena apa? Saya bilang dalam satu hubungan karena di sini ada eee karena kamu punya pikiran atau dia yang punya pikiran, that no longer serve your highest ideals of love. Jadi ini sudah nggak ideal lagi, ini sudah nggak sesuai standarku, ya ini sudah nggak ideal lagi. Kita lihat lagi ya, ini tentang hubungan yang ingin dilepaskan, bukan dieratkan, ya. Coba apalagi petunjuknya semesta. Kindness. You are a humanitarian made of love, and you are able to share that energy with other. Jadi gini, kindness itu kebaikan. Ya, kamu itu adalah seseorang, sosok manusia yang terciptakan dengan cinta. Dan kamu adalah orang yang sebenarnya bisa juga karena kamu diciptakan dengan kasih sayang Tuhan ya. Kamu juga bisa berbagi energi cinta tersebut, cinta kasih maksud saya ya, kasih sayang itu kepada yang lainnya. Rupanya kamu ini ya, saya lebih ke arahnya ke kamu ya. Kalau memang cerita ini terbalik justru dia ya yang kebaca di sini ya kalian balikkan aja ya. Sesimpel itu ya. Jadi di sini saya melihatnya kamu sudah baik sama satu hubungan, sama seseorang ya. Sebagai manusia ya, di mana diciptakan dengan cinta, penuh cinta.
cinta kasih maksud saya. Penuh kasih, kamu juga berbagi kasih dengan orang lain termasuk orang yang, mungkin orang yang sedang kamu pikirkan ini ingin kamu lepaskan. Yang penting kamu sudah memberikan hal-hal yang sifatnya baik ya, sifatnya kasih ya, entah tulus atau enggak, di sini tidak dibicarakan soal tulus atau enggak, bedanya apa Bunda? Kalau kasih sayang biasanya sih tulus ya, memberikan apapun tanpa meminta balasan. Balasan apapun dari orang yang diberi, itu ya legowo saja, ikhlas-ikhlas saja, ya tetap kasih, nggak merubah apapun. Nah, itu namanya tulus ya. Jadi kalau cinta biasanya lebih menginginkan saling sih ya, kalau cinta itu ya. Saling mencintai, "Aku sudah cinta, masa kamu enggak?" Gitu ya. Paling tidak kan kamu perhatian, paling tidak nah itu masih kategori cinta lah. Kasih sayang kalau menurut saya itu, derajatnya itu tertinggi, cinta yang tulus ya, cinta yang tulus di dalam hatiku ya, itu judul lagu, lirik lagu ya. Oke lanjut ya, kisahnya apa, temanya apa temanya apa? Kamu sayang sama orang ini, tapi pengen kamu lepaskan. Loh gimana? Freedom karena kamu ingin bebas. Nah, mungkin gini, ya kalau kalau benci sih enggak ya, ya ada kasih itu ada, cinta itu ada. Tapi, sejauh kamu menyayangi orang tersebut ya, kamu yang penting kamu kasih aja, kamu sayang. Sayang sih sayang, tapi ingin saya lepaskan, saya nggak tahu ceritanya kenapa kok sayang kok tapi kok dilepaskan ya. Bisa juga ini tentang seseorang yang kamu pikirkan, kayaknya cinta tapi kok ninggalin ya, ini bisa juga. Di sini ada freedom sih, ada keinginan untuk bebas. Bisa bebas dari hubungan ini atau memang bebas sepenuhnya, sesuka hati kamu ya. Atau memang kalau saya rasakan sih di sini memang lebih kepada ingin bebas dari hubungan ini sih, gitu ya. You are releasing any self-imposed ret restriction or perceived gak ketok aku. Entar ya. Limitation through through the loving energy of openness. Ya, jadi gini, kamu, you are releasing any self-imposed restriction. Oke, jadi memang kamu nggak ingin terikat sama hubungan ini, gitu loh. Dan kamu nggak mau dibatas-batasin, di sini ada limitation. Atau kamu terbatasi oleh hubungan ini nggak mau. Jadi kamu ingin melepaskan dari hubungan ini karena rupanya kamu merasa terbatasi ya. Oke. Oke, di sini ada kepemilikan. Ya, di sini ada penyatuan. Oke. Jadi di sini ya. Sampai saya tulis karena saya nggak pinter bahasa Inggris. I'm not fluently in English ya. Perkuat berbagi kasih di alam semesta. Jadi ini penyatuannya tidak harus memiliki, nggak harus gandeng renteng, menyatu, enggak. Kalau kasih, soal menyayangi, aku sayang Bunda sama dia, ya. Unity, penyatuan itu nggak selalu bersama, ya. Eh, serumah, sering ketemu, enggak. Yang penting aku sayang. Karena apa di sini ada kepemilikan saya nggak tahu ya. Entah kamu sudah ada yang punya atau dia ada yang punya, atau ya ini terkait dengan cerita hubungan dengan seseorang yang kayak posesif. Kalau bukan dia yang posesif mungkin kamu merasa kalau memang sudah dalam satu hubungan, maunya ya seperti ada rasa saling memiliki walaupun tidak harus memiliki itu nikah gitu ya, dipek ya, dipek itu diambil gitu ya, enggak juga gitu ya. Tapi di sini saya merasakan kencang sekali energi kepemilikan, nggak tahu dari kamu, nggak tahu dari dia. Atau satu sama lain atau keduanya, satu atau kamu atau dia, aku sampai bingung Rek. Kamu atau dia, atau keduanya itu sudah ada yang punya, sudah dicap ada SHM-nya ya, surat hak milik ya, jadi ada SHM-nya gitu. Jadi
Mungkin ini juga mengandung cinta segitiga ada ya, atau ingin melepaskan dari seseorang karena tidak ingin dimiliki yang gimana, atau ini terkait dengan seseorang yang kamu pikirkan, itu memang nggak ingin kamu miliki gitu, maksudnya nggak ingin terlalu melekat gitu loh. Oke, sampai sini apakah yang ditunjukkan oleh semesta ini cocok untuk kamu atau enggak? Yang kamu alami atau enggak ya? Kamu harus bijak-bijak menyikapi bacaan general seperti ini, karena energinya rame-rame. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, mungkin nggak semuanya cocok, mungkin hanya beberapa kartu dari 5 kartu ini, mungkin hanya 2 atau 3 yang cocok, nggak semuanya, atau semuanya nggak cocok, atau semuanya cocok. Silakan kalian tulis di komentar, oke? Sebelum lanjut saya mau berterima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Subscribe juga follow saya. Terima kasih banyak sudah dukung saya. Semoga berkah untukmu. Dan untuk kalian yang belum subscribe, belum follow saya, jangan lupa didukung channel ini dengan like, share, komen juga jangan lupa bunyikan tanda loncengnya di YouTube, oke? Kita lanjut ya. Untuk melihat energi kamu ya. Kenapa harus dilihat? Supaya kalian semua yang nonton tahu, apakah ini memang energi kamu yang ketarik ke sini, cerita kamu yang tertarik sini, atau malah justru energi orang lain yang juga nonton video ini. Kita lihat, yuk kita cek dulu. Kita cek dulu energi kamu. Semesta tunjukkan energi semua penonton saya ini. Energi kamu dulu ya, terus energi dia. Energi kamu, semua yang nonton. Kamu adalah tipikal orang yang apa ya, merenung, sukanya merenung ya. Merenungkan sesuatu, kalau positif nggak apa-apa ya. Kalau merenung tapi nggak jelas, ngelamun, waduh bahaya. Lanjut ya. Hmm, Knight of Cups. Kamu itu kalau suka sama orang, kelihatan gitu loh, kelihatan. Ya, kamu tunjukkan lewat sikap, lewat perbuatan, lewat kata-kata mungkin ya. Kemudian kamu adalah tipikal orang yang lebih suka mengejar sebenarnya. Ya, mengejar. Enggak, Bunda, aku nggak ngejar dia. Oh ya wis, ya udah, berarti ini bukan energi kamu, ya, nggak repot. Modelnya gitu. Mana ada, saya ini cewek, masa saya cewek yang ngejar? Loh, saya ngejar kalau saya suka, ya. Nggak hanya dalam urusan asmara, dulu waktu saya muda. Ngapain jadi jerawat nanti? Oke. Nggak punya harga diri, nggak ada masalah dengan harga diri ya. Asal sesuai batasan. Kalau saya, ya orang bisa beda-beda kok pendapatnya, bebas. Oke. Ini kamu itu ya, kalau nggak seneng sama orang, ya kalau sudah kamu renungkan, kamu kalau sudah nggak mau, ya nggak mau sama sekali, gitu modelnya. Modelnya seperti itu. Kalau kamu seneng, kamu kejar, kalau kamu nggak seneng, ya wis bener-bener kamu nggak mau, moh wis pokoknya. Nah, bisa-bisa kalau ada orang yang deketin kamu, kalau kamu nggak suka ya bisa marah, kamu bisa ngamuk, bisa ini, keluar tanduknya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Modelnya seperti itu. Oke. Kamu itu lebih gini loh, saya simpulkan orangnya itu kalau memang seneng, ya ngomong seneng, nggak seneng ya ngomong nggak seneng. Tapi kalau kamu sudah bilang yes ya, kamu lakukan, kamu orangnya konsekuen. Kalau kamu bilang no, ya sudah no, bukan orang tipikal yang ragu-ragu. Oke, itu yang ketarik ya. Yang ditunjukkan semesta cuman itu tentang kamu ya. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa bisa ini energi kamu bisa bukan ya. Oke.
Ada kalanya juga bacaan general itu terbalik. Justru ini yang mau saya lihat, yang sebelah kanan. Ini saya mau lihat dia. Tapi kalau memang kamu yang sebelah kanan ya tinggal balikkan aja. Oke, kita lihat yuk. Si dia seseorang yang mungkin ingin kamu lepaskan. Mungkin kamu sudah nggak cinta lagi. Kamu kalau sudah nggak cinta, ya udah, nggak mau. Udah hilang rasa cintanya. Kita lihat ya, seseorang itu siapa. Kamu merasa orang ini banyak bersandar ke kamu, gantungin ke kamu, apa-apa kamu, ya, butuh bantuan ya ke kamu, utang duit ya ke kamu. Ada yang seperti itu. Ya, lanjut ya. Orang ini pernah ninggalin kamu, tapi kalau butuh bantuan ke kamu, gimana? Kebalik. Ini kebalik sebenarnya. Kalau gini kan numplek, tapi it's okay lah. Ya. Jadi di sini saya lihat orang ini pernah mengabaikan kamu, pernah menghindari kamu. Bahkan ada yang pernah meninggalkan kamu, pernah blokir, buka tutup blokir. Ada yang sampai sekarang pun mungkin ada yang blokir. Mungkin terus kamu nunggu, ya udah kalau kamu nggak cinta sama aku, nggak buka blokir ya berarti aku lepaskan gitu. Kamu nggak ribet orangnya. Lanjut ya. Siapa sih dia? Dua, aku nggak ambil ya. Membingungkan kalau dua itu. Oke, lo lah wong curang. Orang ini mungkin adalah orang yang pernah mengkhianati kamu, membohongi kamu, terus mencurangi kamu, membohongi kamu, mungkin menipu kamu. Dengan mungkin ini tadi, ada loh banyak ya, banyak, nggak cuman sedikit yang nonton ini. Itu diruwetin masalah uang. Terlepas dia memang benar-benar butuh atau apa ya. Tapi karena apa? Five of Pentacles berjajar dengan Seven of Swords. Saya lihat ini juga ada soal-soal duit yang ruwet. Walaupun nggak ruwet, tapi di sini ada indikasi kayak manfaatin, kayak gitu-gitu tuh loh, ya. Orangnya memang seorang pencinta, ya. King of Cups itu adalah orang yang bisa mengungkapkan dengan cara yang baik, ya. Jadi ya saya nggak apa ya, nggak nggak nyalahin kalau kamu bisa seneng sama orang ini atau mungkin bisa kasih sama orang ini karena orangnya memang secara emosional itu bisa menarik energi kamu. Pinter orangnya. Menarik empati, menarik simpati, ya. Itu. Tapi pernah meninggalkan lo ya. Artinya gini, mungkin pernah hilang, habis ngutang hilang. Atau mungkin hilang-hilangan kalau datang pas ada butuhnya aja karena ada maunya. Apakah dia nggak cinta? Kalau saya lihat memang sebenarnya orangnya pencinta, ya. Bisa jadi dia sayang sama kamu, tapi mungkin nggak hanya kamu, ya. Karena konsepnya sayang itu kan sebenarnya memang setia dengan pasangan, ya. Tapi apakah nggak mungkin orang sayang, sayang sama pasangannya, sayang sama yang lainnya, sayang semuanya, itu ada, ya. Jadi bukan berarti kalau orang sayang itu pasti setia. Idealnya harusnya setia. Tapi banyak yang tidak, ya. Sayangnya di mana-mana, ya. Oke, sayang semuanya itu tadi. Paham sampai sini? Jadi ini teman-teman temanya dan energi-energi dari kamu dan dia yang ketarik. Silakan kalian pilah dan pilih bagian-bagian dari kartu yang cocok saja, berguna saja, manfaat positif saja, ya. Sisanya kalian abaikan, nggak usah terlalu diambil hati, tidak usah terlalu sensitif. Ini bacaan rame-rame. Oke, kita lanjut untuk melihat ya. Eh, Kisahnya udah ya, sudah agak jelas sih. Apa perlu kamu lihat? Nggak usah lah. Ya, yang penting gimana kita lihat dia. Ya.
Energi dia ke kamu seperti apa sih? Ya sebenarnya dia itu ke kamu seperti apa? Ini bisa jadi perasaannya, niatnya, tujuannya, maunya, apapun ya, saya nggak membatasi. Biarlah semesta yang menunjukkan. Ayo kita lihat. Dia itu gimana sih ke kamu sebenarnya? Ya gitu. Itu gampangnya. Gimana sih sebenarnya dia itu ke kamu? Semoga ditunjukkan banyak hal ya. Semoga juga positif. Amin. Orang ini energinya ke kamu itu seperti temperance itu energi keseimbangan, kesederhanaan, pokoknya yang nggak neko-neko lah. Berarti energi dia biasa aja kalau saya lihat ke kamu, ya biasa aja. Berarti perasaannya biasa aja. Belum, belum, ini masih satu kartu. Kita mau ambil banyak kartu. Sabar, kalian nonton aja. Dia juga bingung kok sama mungkin perasaannya atau situasi kondisi sama kamu. Di sini ada juggling, naik turun, ya. Intinya energi dia ke kamu ya biasa aja tapi lebih ke ya nggak stabil, biasa aja tapi ya naik turun. Ya kadang oke, kadang mungkin kencang energinya, kadang juga enggak. Tapi dia landai, landai. Lanjut ya. Five of Swords. Teman-teman saya melihat energi kamu sama dia itu sebenarnya banyak perbedaan. Saya nggak tahu perbedaan usia bisa, perbedaan sudut pandang, pemikiran, ya, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga atau apapun, ya. Maka dari itu sebenarnya kalau dia sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah dengan perbedaan di antara kalian, bisa perbedaan agama juga. Yang penting ya bisa sama-sama saling mengisi, itu aja sih. Tapi landai ya, nggak bergejolak, nggak penuh ego, nggak penuh nafsu gitu, nggak bernafsu yang ngoyo gitu, nggak, ya. Energinya biasa aja. Kalau saya merasakan di sini energi dia, walaupun kita banyak perbedaan nggak ada masalah sebenarnya. Oke, lanjut ya. Energi dia ke kamu, ya. Saya nggak tahu ya, apakah dia itu orangnya penuh pertimbangan, ya sehingga gampang bingung, atau pola hubungan kalian itu memang justru membingungkan dia. Saya melihat di sini ada ilmu, ada pengetahuan, ada pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan keilmuan kalian masing-masing. Mungkin itu ya, atau keyakinan masing-masing sehingga apa? Mungkin banyak perbedaannya. Sebenarnya dia nggak terlalu ya, tapi lama-lama kok dia bingung juga dengan perbedaan yang terlalu mencolok gitu loh. Mulai bisa merasakan itu yang dia rasakan ke kamu, itu energi dia ke kamu. Ada kalanya di sini dia merasa ya seperti dia menganggap kamu itu orangnya pinter, ilmunya banyak, dan kamu tahu salah benarnya. Ya, tapi bingung juga, apalagi kalau cinta segitiga ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di mana kalau cinta segitiga, kalau ilmunya banyak, tahu salah benar. Cinta segitiga jelas-jelas nggak benar. Ya. Tapi kenapa bisa terjadi di kalian yang masuk ke dalam cinta segitiga? Dia pun bingung. Energi dia ke kamu. Sebenarnya energi dia ke kamu, ada kalanya dia itu effort dalam artian apapun perbedaan di antara kalian, apapun mungkin konflik di antara kalian, dia itu selalu berusaha. Ada usaha, pernah ada usaha, bukan selalu ya. Pernah ada usaha untuk tetap harmonis, untuk tetap bisa seimbang, eh, selaras, selaras ya. Tapi ada kalanya juga, walaupun seperti itu diusahakan terus ya, tapi saya juga merasakan ada kalanya juga off di sini.
energi dia ke kamu. Mungkin memang kalau dia sudah berusaha tapi tetap aja tidak menemukan titik temu dalam hubungan ya, kamu dan dia. Saya merasakan dia ada keinginan-keinginan atau bahkan sudah dilakukan ya, meninggalkan pergumulan dalam artian mungkin kalian bertengkar, konflik, dia ngilang. Ada kalanya gitu. Menghindari, nggak mau ribet, nggak mau ribut. Ribet dan ribut. Oke, Five of Cups. Tapi energi dia ke kamu, kalau nggak ada kamu, sebenarnya dia juga sedih. Tapi dia juga nggak ingin kamu ya sedih karena dia. Itu sebenarnya yang membingungkan. Ini yang membingungkan adalah antara pikiran dan perasaan yang nggak nyambung kalau saya lihat. Baik kamu ataupun dia. Juga dihadapkan dengan kenyataan yang mungkin tidak memungkinkan situasi kondisinya. Oke, ikut keluar. Hubungan ini berat, teman-teman, menurut dia. Dan dia juga tahu bahwa kamu menjalani hubungan ini juga berat. Ada stres. Bisa keduanya stres atau kamu yang stres. Dia nggak stres, Bunda. Ada kalanya dia juga stres. Ya. Berarti hubungan ini dari kacamata dia, energi dia melihat kamu. Kalau hubungan ini memang membuat beban buat kamu. Dia juga mikirin, apakah sebaiknya aku pergi? Gitu. Tapi kenapa nggak pergi-pergi, Bunda? Karena dia juga berat di sini. Oke? Jadi mungkin ada kalanya energi dia ke kamu itu stuck. Ada juga kamu yang stuck. Jadi energinya gitu-gitu terus berputar-putar seperti itu. Tanpa ujung pangkal. Energinya seperti itu terus. Oke, sampai sini. Apakah ini energi dia yang kamu rasakan cocok? Memang seperti itu. Ini energi dia ya. Dia yang kanan maksud saya. Kalau memang kamu yang kanan, apakah ini energi kamu? Tapi saya lebih condongnya dia yang kanan. Oke, lanjut ya. Sebenarnya perasaan dia gimana sih? Mantepnya itu gimana? Ya, saya nggak tahu karena di sini nggak ada yang mantep. Dia bimbang terus. Karena saya melihat ya, kamu itu pintar. Kamu banyak memberikan masukan, banyak memberikan hal yang baru, yang positif untuk dia. Sehingga kalau kehilangan kamu, dia berat. Ya, seakan-akan nggak mampu meneruskan hidupnya tanpa kamu. Jadi kalau saya rasa seperti ini, pastinya dia punya perasaan yang cukup besar buat kamu. Oke, walaupun banyak perbedaan. Sulit untuk disatukan. Ini kenapa kamu ingin melepaskan di sini? Kepemilikan, kayak ngiket, tapi membingungkan polanya, dilepaskan bikin sedih. Terutama dia ya, dia yang seakan-akan nggak sanggup. Kalau kamu kan orangnya tegas seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau iya iya, kalau enggak gitu. Kalau dia bingungan. Justru ya, kamu yang setegas ini pun kadang-kadang kala ya juga akhirnya dibuat bingung dengan dia. Oke, kita lanjut dulu. Luke itu suami saya, Lukman Hakim. Jadi kita lihat yuk energi perasaan dia yang lebih dalam ya. Perasaan dia yang lebih dalam ke kamu seperti apa. Karena di sini saya merasakan juga ada kecurangan yang dia lakukan ke kamu ya. Aku kok jadi khawatir ya. Dia itu sama kamu seenaknya terus justru jatuhnya memanfaatkan. Saya ambil beberapa dari sini, nanti kalau kurang saya tambah dengan kartu yang lain ya. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu itu kayak nggak bisa lepas. Ini anchor. Anchor itu ancor ya. Itu jangkar ya. Kalau kalau kapal ada jangkarnya nggak bisa kemana-mana. Dia bingung, dia merasakan juga bahwa perasaannya itu nggak bisa pergi dari kamu. Tapi di sini ada juga
eee, mungkin mirip ya sama kamu, bahwa rasanya ingin melepaskan karena kalau hubungan ini diteruskan kok rasanya juga berat, baik untuk aku juga untuk kamu. Tapi gimana, hati ini melekat. Berarti perasaannya melekat ya sama kamu ya, nggak bisa lepas. Oke. Teman-teman, perasaan dia itu seperti gini, dililit ular. Saya nggak tahu ya, karena di sini juga ada perbedaan, di sini snake, seperti yang saya sampaikan di awal. Ini banyak cinta yang bersegi-segi dalam artian ada yang punya pasangan, ya. Ada yang punya pasangan atau keduanya punya pasangan. Jadi, perasaan ini melekat sama kamu, tapi gimana lagi kalau masuk ke dalam cinta segitiga ya mau diapakan, ya. Akan stuck, akan banyak perbedaan, akan banyak konflik. Otomatis seperti itu. Dan di sini dekat dengan kartu kepemilikan teman-teman, ya. Kepemilikan, ada SHM-nya itu loh, ya. Jadi teman-teman di sini lebih banyak, banyak sekali ya, banyak sekali yang masuk ke dalam cinta bersegi, ada yang punya pasangan gitu ya. Jadi kalau kamu yang mungkin sama-sama single, nggak ada orang lain, hanya kamu sama dia, rupanya energi yang ketarik di sini bukan energi yang sama-sama single sih. Oke, itu. Atau minimal pernah punya pasangan. Ya, minimal seperti itu. Oke, ring. Ini ring, cincin. Jadi ikatan, tentang ikatan. Ya. Jadi pada intinya perasaan dia terikat sama kamu, melekat sama kamu. Tapi apa daya kalau memang ini cinta bersegi-segi, berarti nggak hanya cuman kamu sama dia, perasaan dia ke kamu. Dua lagi ya teman-teman ya. Perasaan dia ke kamu, dia sering baper loh sama kamu sebenarnya, ya. Kalau pas dia baper, pas dia kangenan sama kamu. Kangen, ya mesti ke kamu, ya. Ini pasangan sah atau bagaimana Bunda? Ya kamu sesuaikan lah. Kalau kamu nonton dari awal pasti tahu. Kamu bisa rasakan. Jadi nonton tarot itu juga pakai intuisi, jangan ditelan mentah-mentah. Ya kamu rasakan apakah memang energi kamu ketarik, energi dia ketarik, atau enggak ketarik semuanya ya. Haus lagi di sini ada rumah. Rumah itu tempat pulang. Oke. Hubungan ini perasaannya membingungkan. Jadi tetap ya, tetap yang ditunjukkan semesta adalah orang ini tidak bisa menentukan apakah, "Ya aku hanya cinta kepadamu," gitu, nggak ada. Cintanya tetap bingung, melekat ya. Ada kalanya ingin melepaskan, tapi tetap nggak bisa, kalau dilepaskan sedih. Dia pernah mengalami jauh dari kamu itu sedih, nggak bisa, ya. Jadi intinya perasaan dia melekat sama kamu, nggak bisa. Dia cinta sama kamu, pastinya cinta ya, pastinya cinta. Terus yang pinjam duit itu gimana Bunda? Ya kamu sesuaikanlah, kalau memang orangnya masih ada deket-deket kamu, masih sering hubungi kamu ya, ya anggap saja dia memanfaatkan kamu, karena di sini ada. Tapi secara perasaan nggak bisa dipungkiri, adalah perasaan itu melekat ke kamu gitu loh. Bukan berarti kalau sayang, cinta nggak mencurangi, kalau sayang, kalau cinta ya nggak manfaatin, nggak juga. Ya manfaatin tapi ya ada rasa cinta, bisa banget ya. Oke. Lanjut ya, untuk melihat apa ini. Terus maunya dia apa sih dalam hubungan ini ya. Ini ada yang beberapa ya, kamu berusaha melepaskan tapi kok sulit gitu ya, kayak dililit ular ya. Dia pun ingin kalau kamu ingin melepaskan dia kayaknya dia kok nggak mau gitu. Terus maunya apa? Ya maunya dia apa? Kalau saya di sini sudah jelas dia maunya nggak ngelepasin gitu loh, nggak mau ngelepasin. Terus maunya tegas? Enggak juga, karena dia masih bimbang. Masa saya mau mau sok tegas, iya dia mau enggak, iya dia mau iya gitu. Dia maunya iya terus atau dia tulus. Dia bingung, masih bingung energinya ke kamu, ya. Jadi ini adanya ketidakjelasan, ya. Tapi kita lihat ya maunya dia apa ya, kita lihat. 3 dari sini, 3 dari kartu yang lain.
Apa sih mau kamu? Pengenmu apa? Playfulness, oke. Oke, oke, oke. Saya nggak baca yang reverse ya, saya baca upright tok. Lama tambahan kalau saya baca reverse. Oke, dengan kartu yang lain juga. Fokus ke kartunya ya, tapi tetap rileks. Jangan terlalu tegang. Confusion keluar lagi. Oke, saya bahas ya. Oke, di sini saya melihatnya playfulness, let go of control issue, finance and career. Jadi gini maunya dia. Oke lah kita mungkin ya kamu itu kenal dia sudah lama atau cerita ini mungkin sudah berlalu ya, sudah berlalu. Jadi sebenarnya yang lalu itu biarlah berlalu lah, istilahnya seperti itu. Mungkin memang dia merasa sering membuat kamu sakit, sering membuat kamu sedih, kamu kecewa sehingga kamu mungkin ada kalanya kamu memutuskan, berpikiran untuk memutuskan hubungan ini. Tapi sebenarnya gini, dia itu merasa ya sama kamu itu menyenangkan gitu loh hubungannya. Kamu itu menyenangkan bagi dia, sehingga membuat dia itu nyaman, membuat dia itu pernah ada kalanya saat dia bangkit, saat dia terpuruk, kamu membangkitkan dia sehingga ada yang namanya, energi-energi kayak nggak bisa lepas, kayak ada ketergantungan lah, bisa dikatakan seperti itu, walaupun kadarnya nggak terlalu kuat gitu loh, nggak terlalu besar. Tapi di sini memang dia, maunya itu memang nggak ingin adanya satu keterikatan yang nyata ya, yang benar-benar ada kontrol gitu loh ya, pengennya seperti itu. Kalau memang dia ini adalah orang yang kontrol kamu, ya kamu jangan mau gitu aja ya, kalau memang kondisinya terbalik. Kalau memang, eee, orang ini ya secara finansial sama karir atau mungkin keuangan yang saya lihat memang nggak begitu bagus yang saya lihat di sini. Ada kalanya dia memang pinjam kamu atau mungkin ngerepotin kamu, gak hanya soal materi saja ya, tentang permasalahan-permasalahan dia. Dia seneng banget karena memang kayaknya memang kamu adalah salah satu atau mungkin satu-satunya, bahkan satu-satunya orang yang bantu dia gitu loh. Ada kalanya dia membuat satu isolation pada saat mungkin memang dia bingung sama kerjaan, bingung sama bagaimana cari duit gitu loh. Di sini memang terkesan memang kayak dia pun menyadari bahwa, "Aku kok jadi kayak orang kalau ada butuhnya dateng ya." Sebenarnya dia nggak ingin dianggap seperti itu sih, walaupun mungkin secara nyata kejadiannya seperti itu. Kalau saya lihat di dasar hatinya tidak ingin memanfaatkan sih, lebih kepada kemunafikan lah. Beda ya, beda mungkin ya. Munafiknya itu gini, dia nyaman, sayang, seneng sama kamu, kamu yang selalu membantu dia. Tapi dan dia sangat bersyukur dipertemukan oleh semesta, bertemu sama kamu, ya dipertemukan sama kamu. Tapi memang situasi kondisi dia, ya situasi kondisi dia itu memang nggak memungkinkan untuk kalian itu bisa melekat gitu loh, ya. Saya nggak tahu kenapa energi yang ditunjukkan seperti ini. Jadi silahkan kalian sesuaikan saja. Kalau memang tanpa kamu di sini tuh dia pun juga sedih. Jadi maunya kayaknya ya, maunya di sini saya lihat dia sangat bersyukur sama kamu kalau jangan pernah putus gitu loh. Ya jangan pernah dilepaskan.
Tapi ya itu, jadi kayak ada unsur manfaatnya ya, kalau aku butuh kenyamanan, aku butuh bantuan, ya hanya kamu loh, mungkin kamu satu-satunya. Kalau dibilang salah satunya saya lihatnya itu kecil, lebih kepada kamu gitu loh, energi dia. Jadi tetap ya confusion, ada ketidaktegasan dia kalau bilang yes, iya, lanjut, tapi dengan konsekuensi, enggak, dia juga nggak mau, ya. Atau dia pergi sekaligus ya, nggak sama kamu sama sekali, dia takut kehilangan kenyamanan dari kamu, karena sama kamu memang benar-benar nyaman gitu loh. Tetap ya, maunya juga tidak tegas, ya. Jadi kamu berhadapan dengan orang yang nggak tegas, seakan-akan kamu merasa dia itu memanfaatkan saja, hanya butuhnya saja. Jadi memang kelihatannya jadi seperti itu, padahal enggak, mungkin situasi kondisi dia aja, dan dia memang nggak punya ketegasan. Saya lihat dia kurang menjaga hati kamu ya, kurang menjaga hati, kurang menghargai perasaan kamu. Lebih ke egonya dia sendiri, keperluannya dia, kebutuhannya dia, gitu. Sekali lagi balik ya teman-teman, kalau memang seperti itu kondisinya, kamu kan orang yang tegas, kalau iya iya, kalau enggak enggak. Jadi ngapain kamu nunggu dia? Dia yang nggak tegas, kamu bisa tegas sendiri, iya atau enggak, ya. Tapi itu memang butuh proses, butuh pemikiran, butuh pertimbangan yang matang, ya. Setiap langkah yang kamu buat itu ada resikonya. Ya, risiko, konsekuensi, tanggung jawab, kewajiban. Dan kalau kamu sudah mengambil satu keputusan, kamu harus mengambil satu paket itu dengan resikonya dan lain sebagainya itu. Oke, kalau saran saya cuman itu. Ngapain nungguin orang nggak tegas? Karena sebenarnya hidup ini apa kata kamu kontrolnya. Apakah dia jahat Bunda hanya memanfaatkan? Sekali lagi enggak ya, sekali lagi enggak. Cuman dia mungkin punya karakter nggak tegas, punya karakter memang ada kalanya dia kalau butuh nabraknya ke kamu. Berarti orang ini layak apa enggak? Kalau saya lihat sih sebenarnya layak-layak saja asal kamu punya keluasan hati ya, dan kamu tahu kapasitas kamu mampu untuk, dia yang ilang-ilangan, dia yang terkesan seenaknya sendiri, kurang menghargai kamu, ya gak apa-apa. Kalau memang kamu memang kasih sama dia. Seperti yang saya sampaikan di awal pertama tadi saya baca, ini sudah menit ke-42, kamu tulus memberikan kebaikan, ya sudahlah, gak usah dihitung kalau gitu. Kalau tulus, ikhlas, ya kasih saja. Ya, terlepas dia mau ilang-ilangan kek, dia mau nggak tegas kek, kamu kuncinya di kamu. Ya kalau mau kasih, kasih seikhlasnya, mau bantu, bantu seikhlasnya, baik itu materi ataupun tenaga atau pikiran atau perasaan, perhatian, gitu. Ya, itu masukan dari saya, bisa diambil bisa enggak, kalian sesuaikan saja dengan situasi kondisi secara nyata yang kamu alami. Sekali lagi ini general, timeless sih ya, jadi bisa juga kejadian ini kamu alami, sudah pernah kamu alami beberapa waktu yang lalu atau sudah dulu ya. Kalau yang masa depan aku nggak baca. Saya nggak baca jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi apa, itu miliknya Tuhan ya. Saya yakin semua yang nonton ini beriman. Jadi semua agama saya kira nggak ada ya yang nyuruh lihat masa depan, akan terjadi apa, itu kuasanya Tuhan, mutlak mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Ya, dan saya juga nggak mau sok tahu walaupun mungkin saya dikasih kelebihan untuk tahu ya. Saya nggak mau terus ke publik bilang begini dan begitu, moh aku ya, nggak mau. Ya lek bener, lek enggak, ya gitu. Oke, itu pesan saya. Pesan semestanya apa ya Bunda ya? Pesan semesta juga bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Kita lihat sekali lagi ya, apakah dia memanfaatkan, ya kecil-kecil di sini energi ya yang semata-mata memanfaatkan ya. Pesan semestanya, transformation, your relationship with one another is about to deepen. Kamu itu sama dia terlalu dalam memang, ya. Dalam perasaannya atau mungkin hubungannya sudah lama, love conquer and transform all things ya. Sebenarnya kamu dipertemukan sama dia karena banyak pembelajarannya, ya. Ini bisa merubah kamu menjadi lebih baik, begitu pula dengan dia. Ya, apapun yang terjadi jalani saja. Jalani saja dalam artian gini, kamu jangan terlalu khawatir sama hal yang belum terjadi, nanti gimana ke depannya ya. Karena hal-hal yang
sudah nggak tentu ya, ini kartu juga, terus membuat kamu overthinking. Yang penting kamu bertransformasi, karena apa? Kamu dipertemukan untuk bertransformasi, kamu bertransformasi, dia juga ya. Jadi apa Bunda? Transformer. Ya bertransformasi jadi seseorang yang secara pribadi, secara jiwa lebih baik. Kalau aku Bunda, gimana bisa lebih baik ya? Kamu kan orangnya sudah tegas, ya tegas saja, tapi tetap berbuat baik. Dilepaskan nggak apa-apa, tapi tetap baik. Oke, tapi itu semuanya proses ya, dan semuanya adalah pilihan kamu. Lanjut ya. Emotion, emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. Jadi gini, emosi ya, hal-hal yang kamu rasakan itu adalah hal yang natural ya, yang alami dan sering terjadi di dalam hidup kamu, hidup semua orang sih. Tapi emosi itu juga bisa membuat kamu secara persepsi, pandangan. Pandangan itu nggak hanya mata ya, pandangan itu secara sudut pandang, pola pikir itu bisa distort, bisa terganggu atau terkaburkan atau morat-marit, kacau balau and cloud your vision. Vision itu pandangan ya, pandangan atau pemandangan atau ya apa yang kamu lihat lah ya. Itu bisa mengaburkan. Jadi emosi itu bisa mengaburkan. Jadi kalau saya sih ya, mengartikannya lebih kepada pesan semesta itu, jagalah emosi kamu ya. Kamu jangan menghadapi permasalahan sama dia ini dengan emosi, dengan pakai perasaan tok ya. Perasaan aja, jangan. Karena bisa itu distort your perception and cloud your vision ya. Jadi, bikin atau buatlah perasaan kamu ya, emosi kamu itu bisa positif sehingga kamu bisa melihat ke depan atau mau melangkah itu bisa nggak distort, nggak ada cloud-nya, nggak tertutupi pandangan kamu. Jadi emosi yang berlebihan contohnya nggak hanya sedih aja, nggak hanya marah aja ya. Ungkapan perasaan perasaan itu kan rasanya macam-macam, ya kan? Sedih berlebihan, jangan. Jadi kamu harus menetralkan itu supaya kamu in order to see think clearly supaya kamu melihat segala sesuatunya termasuk permasalahan sama dia dengan lebih jelas. You must let go of resentment. Jadi kamu bisa tahu mana yang layak, mana yang enggak, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu diperjuangkan, mana yang perlu dibuang. Jadi jangan jangan gegabah dalam melepaskan ya atau memutuskan hubungan. Itu sih pesannya semesta. Lanjut ya satu lagi ya. Satu lagi. Banyak sekali. When it comes to matter of the heart. Nah, masalahnya hati. Kalau segala sesuatu permasalahan, masalahnya dari hati, dari perasaan kamu yang mungkin kamu memang sudah cinta atau apa, atau kalau perasaan kamu sudah benci, mau atau kamu sudah nggak suka, seperti yang saya bilang tadi ya, di awal, ini sudah 48 menit. Di menit-menit awal tadi saya sampaikan bahwa kalau kamu seneng ya seneng, kalau enggak ya enggak. Jadi kamu tanyakan hati kamu masih sayang apa enggak sama dia. Karena every choice you make expand your understanding of life and love. Jadi setiap pilihan yang kamu buat itu sebenarnya bisa jangan takut sama pilihan gitu. Nanti aku kalau pilih ini nanti begini dan begitu. Nggak usah pikiran yang terlalu jauh. Kamu diciptakan bukan untuk memikirkan nanti akan terjadi apa. Tugasnya bukan itu ya, menjalani ya. Tapi dengan ini transformation ini tadi loh. Ya, kamu bisa mengembangkan jiwa kamu, pemikiran kamu, wacana kamu untuk bisa membuat satu keputusan yang sekiranya itu buat kamu itu lebih baik gitu loh. Ya, pelajaran ya. Jadi kalau masalahnya dari hati ya kamu harus hati itu ibaratnya wadah ya teman-teman. Ya, ibaratnya wadah. Sering saya sampaikan ini. Untuk yang lama-lama nonton saya, bosen mungkin ya. Jadi ibaratnya wadah, hati kamu itu seperti wadah. Kalau wadahnya itu banyak hal-hal yang negatif, hal-hal kayak emosi yang saya sampaikan tadi, perasaan sedih, kecewa dan lain sebagainya yang terlalu besar, terlalu menumpuk-numpuk jadi kerak di wadah itu, ya hatinya nggak akan bisa melihat segala sesuatu dengan
jernih dengan baik ya. Jadi kalau tempat wadahnya kotor ya, kayak kita, kaca aja ya kalau buram kita nggak bisa lihat ke balik kaca itu di depan itu ada apa gitu loh. Nggak bisa jelas. Maka dari itu kalau memang hati ini bisa jernih, kamu bisa menentukan every choice you make expand your understanding of life and love. Kamu akan bisa memandang segala sesuatu di dalam hidup kamu nggak hanya permasalahan dengan si dia ini dengan lebih baik gitu loh, sehingga kamu bisa memutuskan langkah untuk kamu, yang terbaik untuk kamu. Jadi ini lebih kembali kepada kamu ya. Dia sih energinya ya itu tadi ya, tapi terlepas dari energi dia yang seperti itu, kuncinya tetap di kamu ya. Toh kamu kan orangnya tegas ya. Jangan bimbang-bimbang lagi karena saya lihat kamu cukup bimbang karena emosi kamu nggak stabil, karena dia juga kamu terlalu melihat dari sudut pandang dia aja gitu loh. Tapi kamu nggak melihat dari sisi jati diri kamu sendiri. Oke? Jadi itu, semoga bacaan ini manfaat ya teman-teman. Manfaatnya positif untuk kamu sehingga berkah untuk saya, juga berkah untuk kamu yang nonton. Karena ini rame-rame, tentu saja nggak bisa dijadikan acuan. Kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, kamu personal reading, konsultasi pribadi, private reading ya. Itu caranya ketik daftar tarot ya. Daftar tarot. Selain ketik daftar tarot, itu nggak akan terbaca, akan ketumpuk-tumpuk karena yang diprioritaskan oleh admin saya itu yang ketik daftar tarot. Kalau sudah ketik daftar tarot, kirimkan ke WA-nya admin saya namanya Kak Flori. Nomornya ada di setiap deskripsi video YouTube saya, semuanya ada nomornya Kak Flori. Ya, ketik daftar tarot, kirimkan ke Kak Flori, ya, WA-nya Kak Flori. Nanti akan apa yang dikirimkan oleh Kak Flori itu dibaca. Banyak yang tidak membaca katanya Kak Flori. Jadi banyak yang nggak paham, terus tanya-tanya. Apa yang sudah disampaikan melalui yang dikirimkan Kak Flori, ya, kalau sudah ada di situ tapi ditanyakan lagi mungkin juga nggak akan dijawab karena akan akhirnya akan tanya jawab nggak daftar-daftar, nggak kan banyak gitu loh, akan ribet ya. Jadi dibaca ya, kalau memang niat ya, itu dibaca. Kalau dibaca kalian bisa menyesuaikan dengan rules itu yang dikirimkan Kak Flori, ya ikuti. Ya kalau nggak cocok, nggak usah. Oke, pembacaan dengan saya dengan video call dengan pertanyaan bebas. Durasinya itu 15 menit dan 30 menit. Respon untuk pembacaan tarot baik itu proses pendaftaran ataupun pembacaannya ya itu di jam 3 sore sampai jam 8 malam saja ya. Di luar itu HP mati. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah nyimak. Kalau kali ini nggak cocok, kalian nggak usah sedih. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan sampai jumpa.